Prolog Museum Louvre, Paris, 10.46 malam. Kurator ternama Jacques Chaumiere berjalan terhuyung-huyung melewati lengkungan kubah Grand Gallery Museum. Dia menerjang lukisan terdekat yang bisa dilihatnya, karya Caravaggio. Dengan mencengkeram bingkai bersepuh emasnya, lelaki berusia 76 tahun itu merenggut mahakarya tersebut ke arahnya sampai lukisan itu tercabut dari dinding dan Chaumiere terjengkang di bawah kanvas. Seperti yang dia perkirakan, sebuah gerbang besi jatuh menutup dengan bergemuruh di dekatnya, menghalangi jalan masuk ke ruangan itu. Lantai kayu bergetar, di kejauhan alarm mulai berdering. Kurator itu berbaring sejenak, tersengal-sengal mempertimbangkan. Aku masih hidup. Dia merangkak keluar dari bawah kanvas dan meneliti ruangan menyerupai gua itu untuk mencari tempat bersembunyi. Terdengar sebuah suara mengerikan di dekatnya. Jangan bergerak. Kurator itu terpaku dalam posisi merangkak perlahan-lahan menoleh. Hanya 4,5 meter jauhnya di luar gerbang tertutup itu. Siluet raksasa penyerangnya menatap melalui jeruji besi. Lelaki itu bertubuh tinggi kekar, dengan kulit sepucat hantu dan rambut putih menipis. Iris matanya berwarna merah dadu dengan pupil merah tua. Lelaki albino itu menarik pistol dari jaket dan mengarahkan moncongnya melalui jeruji, tepat ke arah kurator itu. Seharusnya kau tidak berlari. Aksennya tidak mudah dikenali. Sekarang katakan di mana? Sudah kubilang, jawab kurator itu tergagap seraya berlutut tak berdaya di lantai galeri. Aku tidak tahu kau bicara apa. Kau berbohong. Lelaki itu menatapnya sama sekali tak bergerak, kecuali kilau di mata hantunya. Kau dan saudara seimanmu melihat sesuatu yang bukan milik kalian. Kurator itu merasakan aliran adrenalin. Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Malam ini benda itu akan kembali ke tangan para pengawal sahnya. Katakan di mana benda itu disembunyikan, dan kau akan hidup. Lelaki itu meluruskan pistolnya mengarah ke kepala Chaumiere. Apakah rahasia itu akan kau bawa mati? Kurator itu tidak bisa bernafas. Lelaki itu memiringkan kepala mengamati moncong pistolnya. Chaumiere mengangkat kedua tangannya untuk melindungi. Tunggu, katanya perlahan-lahan. Akan kukatakan apa yang perlu kau ketahui. Kurator itu mengucapkan kata-kata selanjutnya dengan hati-hati. Dia telah berkali-kali berlatih mengucapkan kebohongan itu dan setiap kali berdoa agar dia tidak akan pernah terpaksa melakukannya. Ketika kurator itu selesai bicara, penyerangnya tersenyum pongah. Ya, inilah tepatnya yang dikatakan oleh yang lainnya kepadaku. Chaumiere terkesiap. Yang lainnya? Aku juga menemukan mereka, ejek lelaki besar itu. Ketiganya, mereka menegaskan apa yang baru saja kau katakan. Mustahil. Identitas asli kurator itu bersama-sama dengan identitas ketiga Seneschalks-nya. Nyaris sama sucinya dengan rahasia kuno yang mereka lindungi. Kini Chaumiere menyadari bahwa ketiga Seneschalks-nya dengan mengikuti prosedur ketat telah mengucapkan kebohongan yang sama sebelum kematian mereka. Itu bagian dari protokol. Penyerang itu kembali mengarahkan pistol. Ketika kau sudah mati, akulah satu-satunya yang mengetahui kebenaran itu. Kebenaran itu? Dalam sekejap kurator itu langsung memahami kengerian sesungguhnya dari situasi itu. Jika aku mati, kebenaran itu akan hilang untuk selamanya. Berdasarkan insting, dia berupaya merangkak mencari perlindungan. Pistol menyalak dan kurator itu merasakan panas yang mengoyak ketika peluru bersarang di dalam perutnya. Dia jatuh tertelungkup,
berjuang mengatasi rasa sakit. Perlahan-lahan Sauniere berguling dan kembali menatap penyerangnya lewat jeruji. Lelaki itu kini mengarahkan tembakan mematikan ke kepala Sauniere. Sauniere memejamkan mata, pikirannya berupa badai ketakutan dan penyesalan yang berpusar-pusar. Suara klik pistol kosong menggema melalui koridor. Mata kurator itu langsung membuka. Lelaki itu menatap senjatanya tampak nyaris geli. Dia meraih magasin kedua. Tampak berpikir ulang lalu menyeringai tenang memandang perut Sauniere. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Kurator itu menunduk dan melihat lubang peluru pada kemeja linen putihnya. Lubang itu dibingkai lingkaran kecil darah beberapa inci di bawah tulang dada. Perutku dengan kejamnya, peluru itu meleset dari jantung. Sebagai veteran La Joie di Algerie, kurator itu pernah menyaksikan kematian mengerikan dengan cara seperti ini. Selama 15 menit dia akan bertahan. Ketika cairan-cairan asam lambungnya merembes memasuki rongga dada. Perlahan-lahan meracuninya dari dalam. Rasa sakit itu baik, Monsieur, ujar lelaki itu. Lalu dia pergi. Jacques Sauniere yang kini sendirian mengalihkan kembali pandangannya pada gerbang besi itu. Dia terperangkap dan pintu-pintu itu tidak bisa dibuka kembali selama setidaknya 20 menit. Saat seseorang bisa menolongnya, dia pasti sudah mati. Walaupun begitu, ketakutan yang kini mencengkramnya jauh lebih besar daripada ketakutan akan kematiannya sendiri. Aku harus meneruskan rahasia itu. Sauniere terhuyung-huyung berdiri membayangkan ketika saudara seimannya yang terbunuh. Dia memikirkan generasi-generasi sebelum mereka dan misi yang dipercayakan kepada mereka semua. Rantai pengetahuan yang tak terputus. Kini secara mendadak, walaupun dengan semua tindakan pencegahan itu, walaupun dengan semua pemutusan hubungan itu, Jacques Sauniere adalah satu-satunya mata rantai yang tersisa. Pengawal satu-satunya salah satu rahasia terdahsyat yang pernah disimpan. Dengan bergidik dia bangkit berdiri. Aku harus mencari cara. Dia terperangkap di dalam Grand Gallery, dan rahasia itu hanya bisa diteruskannya kepada satu orang di dunia ini. Sauniere mendongak memandangi dinding-dinding penjara mewahnya. Serangkaian koleksi lukisan yang paling terkenal di dunia tampak tersenyum kepadanya bagaikan teman lama. Seraya meringis kesakitan, dia mengumpulkan segenap kemampuan dan kekuatannya. Dia tahu, tugas mendesak yang menantinya akan memerlukan setiap detik sisa hidupnya.